menyampaikan diseminasi modul 1.4 program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Senang sekali rasanya saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, di mana yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu semua, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif ini dalam program guru penggerak dijelaskan pada modul 1.4. Pada modul 1.4 ini berisi tentang bagaimana kita membentuk suatu lingkungan sekolah yang nyaman dan aman, dan diharapkan lingkungan ini dapat menuntun peserta didik kita, menuntun murid-murid kita untuk menjadi pribadi yang baik. Lingkungan yang positif ini terbentuk dari budaya positif yang diterapkan di sekolah masing-masing. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Yang dimaksud Ki Hajar Dewantara yaitu sekolah itu sebagai tempat persemaian bibit-bibit. Nah, murid kita itu ibaratkan sebagai bibit-bibit unggul. Sebagai misalkan kalau Ki Hajar Dewantara menganalogikannya sebagai tanaman padi. Apa yang bisa dilakukan pendidik atau Bapak Ibu guru sekalian, yaitu memperbaiki kondisi lingkungan, kondisi sekolah yang sebagai tempat persemaian bibit tersebut. Kondisi sekolah sebagai tempat anak-anak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, dalam standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi dibutuhkan sebuah lingkungan atau dibutuhkan sebuah sekolah yang kalau dari standar nasional pendidikan ini di antara ada sekolah, salah satu ada sekolah yang menyenangkan, menantang. Kalau kita tanya murid-murid kita saat kita masuk sekolah, apa perasaannya? Apakah mereka masuk sekolah dengan rasa bahagia, atau malah mungkin sedih, atau malah mungkin mereka tidak suka atau marah? Nah, kita bisa merefleksikan hal tersebut. Kenapa murid kita bisa sedih, marah, atau berangkat sekolah dengan perasaan tidak bahagia? Harusnya setelah kita merefleksikan hal tersebut, kita berusaha untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang seperti diharapkan di standar nasional pendidikan kita. Pada modul 1.4 ini tentang budaya positif, hal yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal tentang perubahan paradigma. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada beberapa pandangan yang salah tentang
ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Kita merasa bahwa apabila kita ini memerintah atau mengekang murid-murid kita, kita merasa kita bisa mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid kita, Bapak Ibu. Yang terjadi adalah murid kita itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol seseorang. Artinya kalau kita bisa menekan atau memerintahkan seseorang itu karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang tersebut. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam Bapak Ibu tentunya pernah ini dalam pembelajaran, mungkin Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan, reward atau apapun itu. Nah, biasanya ada kalau ada anak yang bisa gitu kan, kita wah bagus sekali mas, betul sekali mas. Memang penguatan positif itu dapat kita terapkan, tetapi tidak selamanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Terkadang penguatan positif, misalkan kita memberikan reward kepada orang lain, nanti bisa menimbulkan kecemburuan. Nah, nanti akan ada bagaimana sih penghargaan itu malah menghukum anak-anak. Pemberian penghargaan itu ternyata malah menghukum anak-anak tersebut. Seperti halnya pemberian ranking dan lain sebagainya. Pada kurikulum 2013 sebenarnya tidak ada pemberian ranking ya. Nah, IKM ada 1 sampai 5 ya. Tidak di 1 sampai dengan 33 gitu. Nanti kenapa? Karena ada anggapan bahwa penguatan positif biasanya bermanfaat, tapi ternyata tidak semua penguatan positif itu bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi kita beranggapan bahwa ketika orang kita kritik, dia akan berubah pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ternyata ada sebagian orang yang mendapatkan kritik itu malah menjadi rendah diri, tidak percaya diri lagi. Dia terus kemudian mungkin setelah dikritik malah dia rendah diri, terus kemudian tidak mau menyampaikan pendapat atau mungkin tidak percaya diri lagi kan gitu. Ada hal semacam itu. Mungkin sama seperti dengan murid kita, ketika dia dikritik, aduh mas gambarmu kurang seperti ini, kurang seperti ini. Nah, suatu ketika mungkin bu guru, kenapa sih gambarmu kok dibilang gak baik atau apa, guru dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita beranggapan bahwa orang dewasa kan biasanya aku tahu cilik, tapi kamu belum pernah gede kan gitu. Jadi aku tahu mana yang terbaik untuk kamu. Kadang kita sebagai orang tua kan juga seperti itu. Kadang kita memaksakan diri untuk anak-anak kita kan gitu. Kita tahu yang terbaik untuk anak-anak. Tapi ternyata itu hanya sebuah ilusi atau sesuatu hal yang tidak selamanya tepat. Karena sebagai orang tua, sebagai guru, aku berhak untuk maksa kamu. Aku merasa bahwa iki lho sing apik, kowe kudu ngerjakno tugas ben pinter kan gitu. Kadang kita merasa seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, makna disiplin. Di sini dijelaskan bahwa disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin biasa diartikan sebagai kata patuh. Kemudian untuk mematuh atau membuat orang lain patuh, biasanya kita menggunakan berbagai macam aturan dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan tentang, sebagai contoh aturan tentang masuk sekolah, kemudian aturan tentang menggunakan helm dan lain sebagainya. Orang yang memiliki disiplin diri bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibuku kalau berkendara kan menggunakan helm. Tujuannya apa sudah berkendara memakai helm? Tujuannya apa Bapak? Apakah karena takut ada operasi polisi, atau mungkin Bapak Ibu memakai helm karena mungkin itu sebagai alat pelindung? Bapak Ibu meyakini bahwa helm bisa, seandainya terjadi sesuatu, bisa mengurangi resiko atau mengurangi cederanya.
disiplin Bapak Ibu dalam menggunakan helm itu adalah sebuah tindakan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu percayai. Seperti halnya murid kita, mereka datang ke sekolah diharapkan bukan karena takut akan adanya hukuman kalau mereka terlambat, tetapi mereka menyadari bahwa datang ke sekolah tepat waktu itu sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini selama ini. Karena dengan datang tepat waktu, mereka tidak ketinggalan pelajaran, tidak bisa bermain dengan temannya dalam waktu yang lebih lama. Kalau mereka datangnya terlambat, kan waktu untuk bermain di pagi hari itu mereka berkurang. Itu mungkin hal-hal yang bisa diterapkan kepada anak didik kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah keyakinan yang kita percayai bahwa kebajikan ini tidak terbatas pada suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Semua sama. Di antaranya untuk kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya di 7 Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi dalam semua agama itu juga diajarkan nilai-nilai kebaikan, misalnya tentang kasih sayang terhadap sesama manusia dan lain sebagainya. Kalau di agama Kristen itu kan ada ajaran kasih sayang. Apabila ditampar pipi kiri maka serahkan pipi kananmu. Bukan untuk ditampar lagi. Itu kan sudah di Kristen. Kalau di Islam itu ini ya, rahmatan lil alamin ya, itu bermanfaat untuk semua makhluk itu bisa. Itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang kita percayai, yang ingin kita capai. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Semuanya sama Bapak Ibu, tidak orang Papua, orang manapun itu nilai-nilai kebajikannya sama ya. Misalkan mereka ingin menghormati orang lain, jadi tidak ada perbedaan, tidak terpaku pada suku, agama, dan ras. Nih, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Jadi manusia berperilaku itu ada motivasinya, melakukan sesuatu itu ada motivasinya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti tadi murid kita datang pagi-pagi supaya tidak terlambat, itu motivasinya apa? Atau mungkin yang pertama dia motivasinya supaya tidak dihukum, karena untuk tindakan, untuk perilaku kita itu tentunya ada motivasi yang mendasarinya, ya kan? Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kurang A tulisannya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu itu tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan penghargaan atau mungkin mendapatkan pujian dari orang lain dan lain sebagainya. Misalkan saya datang tepat waktu gitu, mungkin tujuannya nanti supaya kalau ada Bu Kepala Sekolah, wah Pak Ali kok seret banget. Jadi itu ya motivasinya beda-beda. Yang tahu motivasi kan diri kita sendiri, atau mungkin saya datang terlambat supaya nanti tidak ditegur Bu Yati atau pripun kan gitu. Berikutnya teori motivasi, 3 motivasi. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang Bapak Ibu inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Maksudnya seperti ini. Contoh seperti saya datang pagi hari ingin memberikan contoh kepada, menjadi teladan kepada Bapak Ibu. Misalkan saya mengerjakan administrasi supaya bagaimana, apakah saya sudah bisa sregep, tapi atau mungkin saya sadar bahwa ini sudah menjadi tugas dan kewajiban saya, maka saya harus melakukan hal tersebut.
Itu adalah teori motivasi. Jadi pada dasarnya setiap perilaku itu memiliki motivasi atau kenapa sih kita melakukan hal tersebut, alasannya apa gitu. Itu tentang teori motivasi. Ada pertanyaan dari sini Bapak Ibu atau kita lanjutkan lagi? Oke, kita lanjutkan lagi tentang materi. Hukuman dan penghargaan. Untuk hukuman dan penghargaan ini ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi. Kalau hukuman, nah ini sering saya lakukan hukuman. Biasanya kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau mungkin tidak mengerjakan PR, saya beri hukuman untuk apa, misalkan lari atau apa kan gitu. Itu hukuman. Jadi hukuman itu dia nanti malah membentuk anak itu menjadi bukan sikap positif yang dia dapat, tapi malah sikap yang negatif. Itu hukuman. Dampaknya adalah perilaku yang negatif dari murid kita. Kalau konsekuensi itu sama, hampir sama dengan hukuman, tapi ada alasannya melakukan itu. Seperti pernah saya lakukan di sekolah saya yang dulu, waktu itu saya sering berikan hukuman. Anak tidak tertib memakai seragam misalkan, tidak lengkap atributnya. Saya beri hukuman mereka, saya merasa bahwa hukuman itu bermanfaat bagi mereka. Ambil sampah gitu. Sama-sama, nanti sekolahnya jadi bersih, mereka jadi cinta kebersihan. Tapi saya tidak pernah berpikir dalam hati, mereka mikir, apa hubungannya gak lengkap kalau buat jipui sampah kan gitu, kan gak ada hubungannya. Itu adalah dari hukuman itu sendiri. Jadi tidak ada hubungan antara kesalahan dengan apa yang sanksi yang diberikan, itu gak ada hubungannya. Kalau saya amati di beberapa kali di sekolah ini kan, ketika ada anak terlambat ketika mengikuti upacara, mereka harus menunggu di luar. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi Bapak Ibu. Lah mereka kalau terlambat, mereka tidak bisa masuk. Konsekuensinya mereka harus nunggu supaya selesai. Kalau hukuman, kamu terlambat nanti lari 5 kali ke lapangan, itu hukuman, nggak ada hubungannya dengan perilakunya. Itu ya. Kalau konsekuensi kan, saya melakukan ini berarti saya dapatnya ini kan gitu. Mereka nggak mengerjakan tugas, ya konsekuensinya tidak mendapatkan nilai kan gitu. Itu konsekuensi. Mereka menumpahkan, misalnya menumpahkan minuman temannya, konsekuensinya mereka harus membersihkan, ngepel. Kalau hukuman biasanya kan piye kamu tuh, dan mungkin bisa dengan nada yang agak tinggi suaranya, bisa dengan marah kalau konsep. Kalau restitusi itu berbeda lagi Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, di materi selanjutnya tentang restitusi. Dari ketiga ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang akan membentuk sikap positif anak itu adalah konsekuensi dan restitusi. Sedangkan hukuman itu nanti akan membentuk sikap negatif, dampak negatif pada perilaku murid-murid kita. Mungkin dia menjadi lebih berdendam atau apa. Pengalaman Bapak Ibu, ketika saya ketemu anak-anak yang sudah lulus gitu, yang diingat dari mereka itu apa coba? Pak Guru ini pernah, Pak Guru ini api-api gitu, Pak Guru ini gak tahu ngamuk gitu. Yang diingat mereka itu bukan wah Pak Guru ini ganteng, Pak Guru ini pinter gitu, enggak. Tapi Pak Guru ini bisa aku tahu dia Pak ini, bisa ini. Bahkan kalau anak-anak yang gurunya baik, itu kan masalah gurunya baik dalam artian perilakunya palsu, maka dia akan dikenang sampai selamanya, mungkin gitu. Selanjutnya, kok sudah selesai Bapak? Salah saya. Ini tadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di SD tadi. Nanti sampai di, nah ini nanti restitusi akan dibahas oleh sendiri. Nah ini kita nanti sampai ini. Selanjutnya adalah Bapak Ibu,
ini dampak positif dan dampak negatif dari pemberian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dampak atau akan membentuk dampak negatif yaitu identitas gagal pada murid kita dan identitas sukses pada murid kita. Hukuman itu nanti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada murid kita. Seperti tadi saya contoh, misalkan ada anak terlambat lari 5 kali keliling lapangan, itu suatu yang menyakitkan harus terjadi pada mereka, pada murid-murid kita. Supaya kita kan tadi agar efeknya mereka efek jerah. Anak murid kita tidak dihukum, tidak di atau itu dia tidak memiliki efek jerah. Nah, seperti tadi ilusi tentang kontrol itu tadi, kita merasa berhak memaksa murid-murid kita, kemudian kita merasa bahwa murid kita itu apa tadi kontrol itu merasa kita berhak memaksa, kemudian hukuman itu memiliki efek yang positif. Kita merasa bahwa hukuman yang harus mereka jalani memiliki efek positif. Tapi sebenarnya tidak ada mungkin sifat pendendam atau mungkin sikap kecewa dan lain sebagainya yang harus dimiliki murid kita. Jika mereka datang belajar dengan perasaan kecewa, perasaan sedih, kira-kira mengikuti pembelajarannya bagaimana? Nanti kan mereka merasa tidak nyaman. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, sebab akibat. Kalau konsekuensi itu sebab akibat. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Kamu melakukan kesalahan, kesalahanmu ini misalkan, kamu mendapatkan pilihan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti tadi, kalau konsekuensi dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak mendapatkan nilai, itu adalah konsekuensi. Kalau restitusi, kita berikan tawaran kepada mereka. Nah, kita berikan tawaran dan solusi, di mana solusi ini solusi yang terbaik antara guru dan muridnya. Kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan tugas, tugasmu mau kamu kerjakan kapan? Nah, gitu. Kamu karena tugasmu mengumpulkannya terlambat, berarti nilainya tidak sempurna. Jadi itu adalah sebuah pilihan. Untuk hukuman tidak nyaman untuk dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau hukuman ini dilakukan, maka mereka akan merasa tidak nyaman. Murid-murid kita itu jangka waktunya sangat panjang. Bahkan bisa tadi dieling-eling terus sampai lulus kan gitu. Entah Pak bisa atau bikin Pak Safif misalnya, bikin Pak Ali gitu. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, karena tidak ada yang dirugikan dalam restitusi ini. Jadi tetap misalkan tadi seperti tidak mendapatkan tugas, mereka tidak mengerjakan tugas, mereka juga dapat nilai. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kalau hukuman nanti murid akan tersakiti, kalau konsekuensi murid tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu tentang selanjutnya, materi selanjutnya. Teori motivasi hukuman dan penghargaan. Sekarang ada pernyataan bahwa dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, ini akan efektif jika jangka waktunya pendek. Contoh, siapa yang bisa? Saya Pak, oke, saya kasih hadiah. Lama-lama kalau ada anak yang bisa dikasih hadiah, siapa yang mau maju tak kasih hadiah. Nanti kalau kita lupa memberikan hadiah, siapa yang mau maju? Ada hadiahnya enggak Pak? Ada hadiah enggak Bu? Enggak ada, enggak ada. Terus enggak ada yang mau maju kan gitu. Jadi dalam jangka waktu yang panjang ini penghargaan ini tidak efektif. Nah, nanti yang dilakukan apa nanti Bapak Ibu? Yang dilakukan nanti adalah bagaimana membentuk motivasi diri dalam anak-anak. Walaupun ada penghargaan ataupun tidak ada penghargaan, mereka tetap mau melakukan atau mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Seperti tadi contoh yang
pertama tadi, setelah tidak ada penghargaannya, mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jika kita melakukan sesuatu karena penghargaan terus-menerus, maka kita tidak sadar bahwa perilaku itu adalah perilaku yang baik. Kita taunya aku nak lakon ini untuk hadiah, nak lakon ini untuk hadiah. Kita tidak sadar, tidak ada motivasi dari dalam diri murid kita untuk melakukan hal yang baik tersebut. Ini ada lagi teori tentang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif jika suatu penghargaan adalah suatu peristiwa dinam dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini sangat-sangat tidak efektif. Nanti tertanam dalam diri murid-murid kita, saya melakukan sesuatu akan mendapatkan sesuatu. Saya akan berbuat ini karena ini, gitu kan. Jika saya belajar, saya akan mendapatkan misalkan uang saku lebih. Kalau tidak ada uang saku yang lebih, saya tidak belajar. Itu adalah dihukum oleh penghargaan. Jika saya mengharapkan sesuatu yang tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Biasanya peringkat pertama, kemudian peringkat kedua, terus dia kecewa. Wah, aku sudah belajar dengan keras, ternyata hasilnya ya seperti ini. Tidak mendapatkan peringkat 1. Males besok nggak belajar lah gitu. Mungkin ada yang murid yang seperti itu. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dalam artian ya seperti tadi, jika tidak ada penghargaannya tidak mau melakukan. Kalau ada penghargaannya, oke, saya lakukan. Selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila di penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kalau biasanya untuk orang-orang yang ingin berhenti merokok atau ingin diet atau menguruskan badan, bila dia diberikan penghargaan, itu nanti pasti gagal, dietnya akan tidak berhasil. Kecuali diet dari dalam diri sendiri, misalkan karena motivasi kesehatan dan lain sebagainya. Kalau pas aku kan kurus, tak pokoknya baju yang bagus gitu, nanti pasti gagal. Karena dia merasa tersiksa, kurang makan terus baru-baru kelambi gitu, dia gagal. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ini ada penghargaan yang malah merusak hubungan. Contoh misalkan penghargaannya salah. Ketika seorang diberi penghargaan atau dibenci di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Misalkan Pak Safik ini luar biasa, misalnya bisa di rapat guru ketika itu mungkin dilihat Pak Safik ini luar biasa, prestasinya luar biasa. Mungkin ada kemungkinan saya iri, Pak Safik, sekali-sekali aku pilih kan gitu. Kemungkinan mungkin Pak Adit yang akan merasa iri, Safik guru anyaran misalkan. Ini hanya contoh, kemungkinan juga iya. Selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan murid-muridnya, besar kemungkinan salah prop atau ini. Besar kemungkinan penghargaan pun. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid itu menjadi tidak tertarik lagi. Dalam artian apa-apa penghargaannya, misalkan kita memberikan penghargaan yang sama terus-menerus, misalnya kok berani jawab soal tak kasih permen gitu, besok lagi berani saya tak kasih permen, lama-lama dia permen terus, bosen kan anak-anak, ganti aku gitu, atau mungkin ganti uang 5.000 bu. Sering penghargaan yang sama itu kemudian mereka akan tidak termotivasi lagi. Anak-anak sudah tidak termotivasi lagi dengan penghargaan itu. Minimal penghargaannya harus meningkat.
Jika ada dihukum oleh penghargaan, apakah penghargaan nggak boleh Bapak Ibu? Penghargaan boleh diberikan, tapi dalam bentuk misalkan apresiasi kepada semuanya. Jadi jangan penghargaan hanya pada satu orang, semua harus diberikan penghargaan, apresiasi. Daripada kita membuat sebuah kompetisi, bagaimana kalau mereka diajarkan untuk bersama-sama gitu. Kadang kan ada kan untuk dalam lomba itu yang mendapat penghargaan hanya yang menang 1, 2, 3. Bagaimana penghargaan diberikan kepada semua peserta yang mengikuti lomba tersebut. Selanjutnya tentang masih dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi pernah mendengar kalau juara itu ya juara 1, kalau juara 2 itu bukan juara. Kan ada ungkapan seperti itu. Nah, nanti yang peringkat kedua ini dia akan merasa sedih karena mereka merasa menjadi orang yang gagal. Sedihnya juara 2 dan juara 3 itu lebih sedih mana Bapak Ibu? Lebih sedih juara 2. Menjadi orang kedua itu menyedihkan sekali. Juara 2 maksudnya Pak. Menjadi juara kedua itu menyedihkan. Kadang kalau kita lihat sepak bola Piala Dunia itu kalau gagal itu yang juara 2 nangisnya sampai tenangan-tenangan gitu ya. Mending kalah di babak penyisian setelah juara lah daripada juara 2 enggak juara 1. Itu kan Pak. Berikutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Jadi tadi hukuman itu berusaha mengendalikan perilaku seseorang, sedangkan penghargaan juga sama, berusaha untuk mengendalikan perilaku. Tapi caranya yang beda. Kalau hukum mereka dituntut untuk kepatuhan dengan sanksi, kalau penghargaan mereka dituntut untuk patuh dengan menggunakan reward. Nak ini pakai ini, kita datang tepat waktu, kamu akan mendapatkan ini. Kalau hukuman, kalau kamu nggak datang tepat waktu, kamu mendapatkan sanksi ini. Sama-sama tujuannya sama-sama mengontrol supaya murid-murid kita itu bisa kita kendalikan. Selanjutnya kita ke restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita akan menjelaskan tentang restitusi, bagaimana langkah-langkah restitusi, bagaimana apabila kita menghadapi permasalahan pada murid kita, nanti semuanya dapat kita terapkan tentang segitiga restitusi. Ini nanti di slide berikutnya. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi menuntun ke dalam diri, dan ciri berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, dan restitusi memperbaiki hubungan. Nanti akan ada di belakang itu tentang segitiga restitusi. Sekarang keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Biasanya di kelas itu sudah ada peraturan-peraturan. Anak nggak boleh sama sembarangan, anak tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Kita bagaimana kalau peraturan kelas tersebut kita ganti menjadi sebuah keyakinan yang kita sepakati bersama, yang kita tanamkan pada murid-murid kita. Daripada aturan yang nantinya mereka kalau melanggar aturan tersebut mendapatkan sanksi, bagaimana kita ubah peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kalau membuat peraturan biasanya dari kesepakatan atau mungkin dari guru sendiri, Bapak Ibu. Misalnya kita aturannya seperti ini. Nah, kesepakatan yang paling baik itu adalah ini kesepakatan. Jadi kesepakatan antara anak dan guru, kesepakatan antara semua warga kelas, warga sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan semua warga kelas menyampaikan pendapatnya. Jadi semua warga sekolah, warga kelas yang kita misalkan membuat kesepakatan, semua menyampaikan pendapatnya.
Masukan dari semua warga itu kemudian dicatat, lalu ditinjau ulang, maksudnya ini setuju atau tidak tentang hal ini, setuju atau tidak, atau mungkin ada yang perlu diganti atau tidak. Setelah ditinjau ulang, ditempel supaya mudah dilihat dan mudah diingatkan. Tuh keyakinannya di situ, kamu melanggar ini, keyakinannya di sini, kan gitu. Keyakinannya bisa dibaca lagi, keyakinan yang telah kita sepakati. Tujuannya membutuhkan keyakinan kelas itu membuat karakter peserta didik kita, membuat karakter murid-murid kita menjadi lebih baik lagi. Ini contoh keyakinan kelas 1 dan ini contoh keyakinan kelas 5. Ini keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini contoh-contohnya keyakinan kelas yang ada. Kemudian untuk kelas 5, bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya diri, berkomitmen. Dalam membuat keyakinan kelas sebenarnya nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, yang mudah diingat oleh peserta didik kita. Kalimatnya yang pendek-pendek, tujuannya supaya mudah diingat. Seperti membentukkan visi misi sekolah itu seharusnya visi misi yang mudah diingat, yang pendek. Semua warga sekolah itu bisa mengingatnya dan mengamalkannya visi misi tersebut. Ini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bagi manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang paling utama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Untuk makan, minum, tempat tinggal, sandang, papan dan lain sebagainya termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Dengan kasih sayang dan rasa diterima, terus kemudian penguasaan atas sesuatu, kesenangan, kebebasan. Terkadang kan kita merasa kita perlu melakukan wisata nih, perlu melakukan piknik karena mungkin untuk memenuhi kebutuhan kesenangan kita. Kemudian wah saya nggak mau melakukan ini, kita butuh kebutuhan tentang kebebasan untuk tidak diatur kan itu. Ini contoh kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda dan tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Tentunya Bapak Ibu pernah berangan-angan, nak dojo ini ngene lah enak yo, nak dojo ini ngene kan enak loh. Nah orang kejahatan enak toh, orang ini kan enak. Nah, itu bayangan Bapak Ibu tentang sebuah dunia berkualitas. Sama seperti dengan murid-murid kita, mereka juga membayangkan agak sekolah paling enak yo mungkin. Atau mungkin kalau sekolahnya seperti ini enak ya kan gitu, sekolahnya nyaman gitu, seperti ini sekolahnya asenan gitu. Jadi mereka membayangkan semua gambaran apa yang mereka harapkan dalam pikiran mereka. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah ini berdasarkan pada teori kontrol, ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang biasa sering saya lakukan biasanya dari penghukum dan membuat merasa bersalah. Jarang saya sebagai manajer. Mungkin kemungkinan ke depan setelah ini saya akan coba untuk menjadi manajer ngatur, menjadi teman yang baik, menjadi pemantau. Saya sering untuk menjadi pembuat merasa bersalah. Kayak biar jangan tidak sakit Pak Ali. Pak Ali sekarang nawas mantuk pilek ini bisa rame aja. Mereka seolah-olah mereka menjadi orang yang wah iya Pak Ali sakit, aku telah merugikan Pak Ali kan gitu. Itu posisi kontrol yang biasa sering kita lakukan. Terus kadang kita menang, di anak-anak kami di bawah menang sampai mereka paling memacam wajah mengas gitu. Ada lagi yang teman. Kalau teman kita merasa menjadi teman mereka, menjadi tempat curhat. Kan ada anak-anak yang curhatnya kepada gurunya karena mereka percaya gurunya itu cocok untuk dijadikan tempat curhat kan gitu. Ada lagi pemantau dan manajer. Posisi yang paling baik itu sebenarnya adalah menjadi seorang manajer. Kita ngatur tanpa harus menghukum dan tanpa harus membuat mereka menjadi bersalah. Terkadang posisi manajer ini kan kenapa dia bisa mengatur hal tersebut? Karena pertama dia bisa menjadi teman
dan dia sih memantau perilaku murid-murid kita. Dia menjadi teman murid-murid kita, kemudian dia bisa ngatur, oh kamu seperti ini, daripada menjadi penghukum dan membuat merasa bersalah, itu menjadi manajer itu menjadi lebih efektif, Bapak Ibu. Teorinya caranya bagaimana Pak menjadi manajer ya? Temani murid-murid kita misalnya dalam istirahat, itu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, bisa nanti mereka akan dekat dengan kita kan, kita membangun sebuah kedekatan, membangun sebuah istilahnya apa ya? Chemistry, bisa menyatu perasaannya. Selanjutnya, nah ini perilaku kontrol negatif, yaitu dari penghukum, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya perilaku kontrol positif, yaitu teman dan pemantau. Itu kontrol diri, kita bisa menjadikan diri sebagai manajer. Nah, ini contoh hal yang harus diperbuat guru ketika menjadi penghukum, menghardik, terus menyindir, menyakiti, membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan kalian seperti ini. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, ini artinya apa? Kamu seperti ini karena apa? Ada alasannya apa? Gitu. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, kita amati mereka, oh mereka perilakunya seperti ini. Kalau saya bertindak seperti ini, bagaimana? Gitu. Kita menjadi pemantau dari perilaku murid-murid kita. Kalau kita manajer, mengajukan pertanyaan, mengapa kamu melakukan seperti ini? Alangkah baiknya jika seperti ini. Gitu. Ini contoh pertanyaannya seperti ini. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kamu menjadi manajer? Pertanyaan apa yang kita yakini? Keyakinan kamu yang pernah kamu susun apa? Bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, contoh yang sebagai manajer, kata-kata yang perlu kita lakukan untuk menjadi manajer. Hal yang ini menjadi pemantau dan ini menjadi penghukum. Nanti bisa saya bagikan Bu materinya. Ini tentang segitiga restitusi tadi. Restitusi tadi itu ada 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kita bisa melakukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti kamu punya alasan melakukan tersebut, gitu kan? Kepada anak didik kita yang melakukan kesalahan. Semua orang bisa berbuat salah. Dulu Bapak juga sama, juga berbuat salah. Gitu. Nah, pasti kamu punya alasan berbuat hal tersebut. Kemudian untuk validasi tindakan, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tadi itu termasuk dalam validasi tindakan dan alasan apa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, kita bisa melakukan kamu bertanya, kamu kan satu-satunya yang pernah melakukan ini, keyakinan apa yang kita sepakati, kamu tahu kamu melanggar peraturan apa. Itu tentang menanyakan keyakinan yang awalnya memang sudah kita susun bersama-sama dan sudah kita sepakati bersama-sama. Tahapan segitiga restitusi tadi ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh-contohnya. Masalah berbuat salah nggak apa-apa, manusia tidak ada sempurna. Ini tidak tertarik untuk mencari kesalahan, tapi kita tertarik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Contoh validasi tindakannya. Nah, ini contoh kegiatan-kegiatan budaya positif yang kita lakukan di SD 6. Ini kegiatan sapu bersih, memungut sampah setiap selesai pembelajaran, supaya ini mengingatkan mereka untuk mencintai lingkungan. Kegiatan sholat zuhur berjamaah, menimbulkan kesadaran diri. Ini contoh-contoh kegiatan yang ada. Dan ini kegiatan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, bukan hanya sekali 2 kali, tapi kita usahakan untuk secara terus-menerus. Contoh saling sapa, sentuh, dan salam. Ini contoh kegiatan Jumat berbagi. Contoh kegiatan Jumat berbagi, kita berbagi kepada orang-orang itu kan setiap hari Jumat. Ini juga mengajarkan rasa empati kepada anak-anak kita. Ini
membangun kedekatan kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan itu tidak langsung kita kamu seperti ini, tidak, tapi kita tanyakan alasan apa, kenapa aku melakukan hal tersebut. Ini ketika kasus jihad ini benar terjadi nih Bu. Iya, ini kasus jihad ini waktu mencuri uang temannya. Iya, karena dia waktu itu uang sakunya sudah habis, jadi dia pengen jajan, tapi nggak di ini tidak di apa tidak di setelah dicuri tapi tidak dilakukan, maksudnya tidak dibawa, tidak dibelanjakan uangnya, tapi dikembalikan lagi. Tapi teman-temannya sudah hukum gitu. Terus akhirnya saya panggil, pertanyakan kenapa seperti ini gitu. Terus dia ya Pak, jangan diulangi lagi tidak. Terus kemudian kalau misalkan kamu punya masalah atau mungkin uang sakumu, kita bisa ngobrol, bisa bicara sama Ali atau bisa bilang sama Ali, nanti kita cari solusinya. Kalau yang ini Pas Wahyu datang terlambat, kenapa kamu kok sering terlambat Thomas? Nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas yang kita sepakati. Dia anak-anak menyusun, aku pengen kelas yang bagaimana, kelas yang tertib. Kalau mereka rame, keyakinan yang telah kamu tulis itu apa? Kelas itu rame atau tertib? Tertib Pak, dan tertib kok malah rame ini. Nah, jadi mereka harus mulai menata diri lagi, mereka tidak terus rame merah karuan gitu. Ya usah marah dengan kita ingatkan tuh keyakinannya yang kamu tulis gitu. Itu kegiatan literasi Bapak Ibu. Ini waktu di pameran, di perpustakaan. Oh, terima kasih Bapak Ibu, demikian tadi tentang budaya positif pada modul 1-4 guru penggerak. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang disampaikan. Harapannya apa supaya nanti ke depan sekolah ini menjadi lebih